Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wal ifada wal istifadah wan nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita menghitungnya, sesuai dengan firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Begitu juga kita bersyukur atas nikmat sehat, nikmat umur panjang, bertemu dengan Ramadan, dan juga bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan pastinya juga ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah ini diterima di sisi Allah dan menjadi amal kebaikan kita di akhirat kelak, dan menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa, amin Allahumma amin. Ikhwatal iman jamaah sekalian, kita akan membahas terkait ayat-ayat hukum yang darinya bersumber beberapa hukum. Satu di antaranya akan membahas hukum beriktikaf, yaitu bertempat di masjid dan dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-187. Bagi Bapak Ibu yang bisa dan memiliki Al-Quran, bisa juga menyimak agar lebih meresap dan juga lebih bisa dekat dengan Al-Quran, baik secara makna dan zahirnya. Saya bacakan surat Al-Baqarah ayat ke-187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul adzim. Ikhwatal iman jamaah sekalian, ayat ini berkesinambungan dengan ayat-ayat sebelumnya terkait ibadah puasa dan juga berkaitan dengan puasa, dan di situ juga ada hukum-hukum, begitu juga adab yang Allah sampaikan dengan indah, dengan harapan kita sebagai umat Islam bisa menjadikannya sebagai tuntunan hidup dan pedoman hidup. Kita sama-sama tahu
bahwasannya di antara hal-hal yang dilarang dalam berpuasa adalah bersetubuh, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Di siang hari Ramadan itu dimulai dari terbitnya fajar shadiq seperti saat ini yaitu subuh, sampai nantinya terbenamnya matahari. Maka dilarang bagi orang yang berpuasa untuk mendekati pasangannya, berhubungan suami istri. Bila dilanggar maka ada konsekuensinya, diantaranya wajib mengqadha puasa dan wajib membayar kafarah berupa satu, memerdekakan budak. Jikalau tidak ada budak atau tidak ada uang untuk memerdekakan budak, maka wajib berpuasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Ternyata kondisi tubuhnya lemah atau sakit-sakitan, maka bisa beralih ke tingkatan denda nomor 3, yaitu memberikan makan sittina miskinan, 60 orang miskin. Maka malam hari di bulan Ramadan itu dihalalkan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian lailatas syiyam, di malam hari bulan Ramadan itu wahai para suami, ar-rafathu ila nisaikum. Ar-rafath ini bisa diartikan untuk mendekati istrimu, untuk bersetubuh dengannya, atau al-jima wa dawa'i, atau bersetubuh al-jima wa dawa'ihi, atau hal-hal yang berkaitan dengan dia, baik itu pemanasan, baik itu menyentuh, baik itu mencium, baik itu terserahlah. Ar-rafathu ila nisaikum, karena itu halal dan istri kita halal. Hanya saja Ramadan ini kita sedang ditarbiyah oleh Allah untuk menundukkan nafsu farji kita, karena 2 nafsu yang membuat orang itu bermaksiat. Yang pertama adalah nafsu perut, makan makanan yang haram, makan makanan yang syubhat atau racun, semuanya dimakan, padahal ada perintah kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makan yang halal dan thayyib. Ikhwatal iman jamaah sekalian, yang kedua nafsu farji, di mana nafsu farji ini ditundukkan dengan apa? Berpuasa. Maka bagi para orang-orang yang masih muda, khususnya walaupun tidak muda tapi jiwanya jiwa muda, ya, masih syabab, umurnya 50 tapi masih syabab, itu masih muda terus. Kalau tidak bisa mengkontrol nafsu farjinya, maka berpuasa, karena berpuasa itu adalah perisai bagi dia. Nabi SAW memberikan arahan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kamu punya modal, punya nafkah, punya kemampuan dalam finansial, maka menikahlah. Kalau tidak bisa, jadi semangat nikahnya ada, tapi modalnya modal dengkul, ya disuruh fa'alaikum bisyam, silahkan berpuasa, fa innalahu wija, karena puasa itu bisa menjadi perisai dari nafsu yang mengajak dia kepada perzinahan, atau mendekati pada perzinaan, atau mencari-cari jalan menuju perzinaan. Dan nafsu farji semakin kuat kalau diberikan asupan berupa makanan. Alhamdulillah, semua yang di sini saya lihat sudah mempunyai istri, Pak, ya, punya pasangan semua ini, sudah punya anak bahkan, dan tidak pusing dalam hal itu. Maka ikhwatal iman, tiba saatnya kita dididik oleh Allah, malam hari boleh, siang hari enggak boleh. Padahal biasanya malam oke, siang oke, kapanpun oke. Bahkan hadis yang lain mengatakan kalau seorang wanita diajak oleh suaminya menuju keranjangnya namun dia menolak tanpa adanya uzur, maka dia dilaknat oleh para malaikat sampai waktu subuh. Tapi kalau panjenengan siang hari sekarang, panjenengan yang kena masalah, ya. Maka dihalalkan, uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Kemudian hukum terkait dengan puasa. Bagaimana kalau kita ini punya rutinitas sebagai rasa sayang kita kepada istri, di mana setiap berangkat kerja mencium istrinya. Kalau bahasa anak mudanya itu, Pak, cipika, cipiki.
cium pipi kanan, cium pipi kiri. Itu kan begitu. Biasanya di kota-kota seperti itu. Kalau orang desa kayaknya enggak seperti itu, Pak. Mau ke sawah masak pakai cipika-cipiki. Mau kemana, Mas? Tak nyangkul, masak cipika-cipiki. Jarang saya lihat begitu tuh, jarang. Tapi biasanya kalau orang kota, direktur atau orang-orang yang wah lah istilahnya, untuk terus sebenarnya itu penting ya. Tidak harus orang kota, orang desa sebenarnya, karena menjaga kemesraan dengan istri itu sangat penting. Silahkan jikalau panjenengan melakukan hal itu, tapi dengan catatan tidak syahwat. Tidak syahwat itu apa? Tidak merasa ada kecondongan hati untuk melakukan hal-hal yang melebihi dari itu. Ini hanyalah formalitas, ini hanya menunjukkan bahwasannya saya dan istri terus saling sapa, saling mesra, saling menyayangi, saling mencintai. Silahkan saja, karena Nabi pernah mencium istrinya. Nabi pernah mencium istrinya dalam keadaan dia ini berpuasa, dan itu diriwayatkan dari Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Atau bahkan beliau pernah mengelus-ngelus, yubashirhunna, ya, mungkin menyentuhnya. Tetapi kata beliau, kata Ummuna Aisyah, dia adalah orang yang sangat bisa mengontrol nafsunya, gitu ya Pak ya. Jadi megang istri gak apa-apa, Ramadan, siang hari Ramadan, tapi harus dikontrol nafsunya. Jangan megang terus kebablasan gitu ya. Apalagi pengantin baru, makanya jarang saya dapatkan ada akad nikah di Ramadan. Ya takutnya seperti itu, karena pengantin baru itu masih jreng-jrengnya, atau masih, kalau sudah lama kan biasanya sudah mengendor gitu ya. Kecuali memang dilatih terus untuk saling bermesraan atau saling menyayangi. Baik. Kemudian ikhwatal iman jamaah sekalian, Allah mengibaratkan dengan kata-kata yang indah dalam firman-Nya, hunna, yaitu mereka para istri, libasun lakum, pakaian bagimu, wa antum, dan wahai kamu para suami, libasul lahun, yaitu pakaian untuk para istri. Ini kalau kita masukkan dalam ranah rumah tangga, sakinah, mawaddah warahmah, ini adalah sebuah perkataan dan tuntunan yang sangat indah. Bagaimana seorang suami bisa menjadi pakaian istrinya, begitu juga seorang istri menjadi pakaian suaminya. Dan kita tahu pakaian itu Pak, gunanya banyak untuk tubuh. Yang pertama, untuk menghindari dari kita ini kedinginan. Kalau urusan menghangatkan, saya kira bapak-bapak ini ahlinya semua, dihangatkan istrinya. Bisa juga pakaian itu adalah menutup aib, karena aurat itu adalah a'war, sesuatu yang harus ditutup. Dan aurat kita antara bainar rukbah wa pusar, antara pusar dan rukbah, lutut laki-laki. Dan aurat wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki, ada dua pendapat, apakah wanita itu wajahnya aurat atau tangannya pun aurat. Itu ada yang mengatakan bukan, ada yang mengatakan aurat, sehingga harus ditutup. Berasal dari mana itu? Berasal dari firman Allah, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Perbedaan pendapat dalam memahami ayat tersebut. Kemudian ikhwatal iman jamaah sekalian, pakaian itu gunanya untuk menutupi aib. Aib itu baik secara maknawi atau zahirnya. Maka hati-hati. Mungkin ketika kita mudik, mungkin ketika mertua ke rumah, mungkin ketika kita ini bersama keluarga kita, kemudian mertuanya nanya, "Mbak, ya apa? Bojomu gimana bojomu? Apik-apik bae ta?" Terus dia jawab, "Wis mak sampean sih ngelamar langsung diterima, iku gak uwong iku." Iku mbah apa iku? Nah, ini kan aib. Begitu juga panjenengan, kalau suami duduk sesama suami, jangan sampai ngobrolin istrinya. Begitu juga istri duduk dengan para istri, mungkin ketika nanti hari raya atau ketemu dengan keluarganya, jangan sampai ada obrolan-obrolan walaupun tujuannya hanya bercanda, walaupun tujuannya hanya semata-mata berbicara apa adanya. Misalkan begini, si istri bilang sama istri yang lain, mungkin ipar ketemu ipar dan lain-lain ya, lalu bicara gini, "Wuh, nek enggonku iki ben bengi njaluke. Ben bengi pegel." Situke, "Oh, nek enggonku nek gak dicemok gak njaluk." Nah, itu tuh menurut saya enggak penting itu. Nah, ini bapak-bapak bisa situke ngomong,
oh nek nggonku iki nek nang jeding sawe wis sak jam umurnya dihabiskan di kamar mandi. Oh nek nggonku jarang adus. Itu omongan seperti itu tidak penting Bapak Ibu. Jadi bertemu, ngobrol ya, itu harus hal-hal yang manfaat. Jangan sampai mengumbar aib pasangannya walaupun tujuannya itu adalah bercanda, hanya ngobrol-ngobrol saja atau ngerumpi. Kadang kita tidak sadar ya, kadang tidak sadar. Apalagi dalam urusan-urusan yang privasi, entah itu dalam urusan rumah tangga, bahkan suami yang soleh atau istri yang soleha senantiasa menutupi aib dari pasangannya. Bahkan ada yang hebat itu ya, kisah-kisah romantis itu, pernah ada suaminya karena mungkin emosi atau apa keliru mukul istrinya, di mana istrinya itu sampai terlihat ada bekas pukulan itu. Kemudian suaminya tobat, ternyata belum lama itu mertuanya datang main ke rumahnya. Wis takut ini suaminya ya, deg-degan, iki kok nek dikampleng awake maratuwa bahaya iki. Kemudian ketika ditanya istrinya, "Apa nak? Kenapa nak?" "Ini mah kejedot." Gitu. Tadi waktu itu jatuh, ini kebentuk di sana. Ndak dibilang, ditempelingi bojoku mah gara-gara gak masak sahur mama. Bukan begitu, Pak. Sampai si suami itu merasa, ya Allah, merasa semakin berdosa, semakin dia merasa bersalah. Ini saya punya istri solihah, namun saya belum soleh. Saya pukul saja dia itu bisa menahan nafsunya, kemudian tidak menceritakan aib saya. Itu yang keren Pak ya. Misalkan panjenengan punya istri cerewet luar biasa. Kalau ditanya sama mertuanya, ya apa nak bojomu? Waduh, bojo saya itu mah ancene solihah. Zikir terus, padahal zikirnya ngomel gitu. Itu Pak Ibu, itu namanya pasangan yang hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Semoga kita bisa mengamalkan potongan ayat dari surat Al-Baqarah ayat ke-187 ini. Kita lanjutkan pada hukum. Ikhwatal iman jamaah sekalian, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Maha tahu bahwasannya kalian itu membutuhkan hal tersebut. Fataba alaikum, maka Allah memberikan kelonggaran itu, wa'afa ankum, dan memberikan maaf terhadap kalian. Fal'ana bashiruhunna, silahkan di malam hari itu, silahkan setubuhi istrimu, dekati dia, bermanja-manja dengan dia, bermesraan dengan dia. Wabtawu ma kataballahu lakum, dan silahkan mau disetubuhi ya silahkan, mau dicium ya silahkan. Silakan, karena itu memang hak kalian. Ya, karena nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Karena wanita istrimu itu adalah sawahmu, silakan dicangkul, silakan dibajak, silakan kapanpun. Al-Quran itu kalau mengisyaratkan itu Pak, indah-indah bahasanya, enggak kasar Pak ya. Makanya pemilihan konotasi bahasa, diksi itu memang penting Pak. Misalkan kita mau bilang orang goblok aja kan, goblok lo, itu kan enggak enak. Tapi kalau orang-orang akademis, wah Anda ini mahasiswa jangan sampai terjatuh kepada keterbelakangan intelektual. Sepertinya Anda demikian. Itu sama Pak, hasilnya goblok juga, tapi omongannya enak gitu. Sehingga enggak terasa menyakiti atau tidak terasa nohok gitu. Ya Pak, saya akan belajar Pak. Tapi goblok langsung sini goblok. Itu enggak bagus Pak. Jadi negur anak, negur istri, negur siapapun, negur orang-orang yang wajib kita tegur pun harus dengan kata-kata yang baik, harus dengan kata-kata yang ma'ruf, harus dengan kata-kata yang tidak menyakiti sehingga dia ingatnya hal-hal yang buruk saja gitu ya. Kemudian di sini ikhwatal iman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan, silahkan minum sampai jelas bagi kalian garis yang putih dan garis yang hitam. Dari mana itu? Dari fajar. Apa maksudnya? Lagi-lagi bahasa Al-Quran ini menggunakan majas. Bahasa Al-Quran itu menggunakan balaghah yang indah, sehingga ketika diturunkan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran,
Itu banyak sekali orang-orang ahli bahasa Arab pensiun Pak, jadi sastrawan. Kenapa kok pensiun? Merasa tidak mampu menyaingi indahnya Al-Quran. Tidak bisa sudah. Bahkan orang yang ahli bahasa, ahli sastra langsung mengimani kalau ini bukanlah karangan Muhammad. In huwa illa wahyu yuha. Jadi ma yantiqu anil hawa. Enggak mungkin ini karangan Muhammad. Enggak mungkin ini karangan seseorang. Tetapi ini memang dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia ada yang pensiun, bahkan masuk Islam. Karena enggak mampu sudah membayangkan dan menyaingi keindahan Al-Quran. Salah satunya dalam urusan membuat hukum saja, ayat-ayat hukum saja masih pakai bahasa yang indah, gitu ya. Padahal hukum itu kan saklek, wajib, haram, makruh, sunnah, kan begitu, mubah, gitu ya. Tapi bahasanya tetap indah Al-Quran itu. Silakan makan katanya, makan, minum sampai jelas. Jelas dalam artian apa? Kalau sudah waktunya fajar, silakan berhenti makannya. Kalau sudah mau masuk waktu subuh, tahan. Makanya biasanya ada imsak gitu Pak ya. Imsak. Wah, kalau di musola kadang ada yang diumumkan imsak, takutnya nggak punya jam atau apa. Ada juga yang pakai sirine, gitu, pawanter itu ya. Entah itu minyaknya pemerintah atau nggak tahu saya. Di Bangkalan itu, di kota itu pakai sirine dia. Kalau udah imsak, water. Ya. Sebelum Ramadan biasanya dicoba kalau kata mbak saya, udah coba. Kayaknya Ramadan ini nanti malam ini katanya. Jadi begitu ikhwatal iman. Kalau dalam urusan isyarat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan arahan bahwasannya kalau Al-Qur'annya begitu tadi ya. Kalau dari sisi hadisnya, Nabi memberikan arahan, jangan mencegah kepada kalian untuk santap sahur dengan adanya adzan Bilal. Jadi adzannya Bilal di waktu subuh itu biasanya beliau adzan di waktu-waktu seperti dini hari jam 2 begitulah Pak. Dan di Indonesia memang enggak umum itu. Jadi ada 2 kali adzan. Kalau saya dulu di Yaman di Hadramaut pernah juga tertipu itu. Baru datang, kalau nggak salah sore atau malam datang ya dari kota Mukalla, pindah ke tempat kampus yang jurusan syariah itu. Kemudian kita tidur jam 2. Waktu itu saya kan tidak tahu jam. Tiba-tiba ada adzan. Saya merasa, loh masa saya kesiangan ya? Kok sudah subuh ya? Karena nggak tahu barat timur gitu ya. Ya sudah, sholat aja. Sholat subuh, kayaknya kesiangan itu. Akhirnya karena masih ngantuk, ditegur sama kakak kelas. Loh, kamu sholat apa? Subuh. Itu belum subuh itu. Itu masih adzan pertama gitu. Maka kata Nabi, jangan engkau mencegah dalam urusan santap sahur ketika adzannya Bilal. Karena itu adalah membangunkan orang yang mau qiyamul lail, membangunkan orang yang mau sahur. Sampai nanti adanya adzannya Ibnu Ummi Maktum. Ini muadzinnya Nabi yang lain. Maka di situ sudah waktu subuh. Tetapi berikan jarak antara waktu Anda itu sahur dengan panjenengan itu ya salat subuh kurang lebih 50 ayat. 50 ayat. Jadi kalau panjenengan baca 50 ayat dengan bacaan normal berapa menit? Mungkin 5 sampai 10 menit, itu kasih arah, kasih jarak. Biar apa, Pak? Biar dia tidak kelabakan. Nanti pas makan, pas sambel adzan, belum sempat minum, repot panjenengan. Dan kalau ada mungkin dulu panjenengan masih kecil, kemudian oleh bapaknya, wis dak apa-apa nak, adzan tetap makan. Sing penting jangan embo. Atau nanti kalau sudah adzan baru selesai makannya ya. Itu jangan dibawa sampai dewasa, Pak. Karena bisa jadi itu masa-masa training, masa-masa kita belum balik, yang mana puasa pun tidak wajib bagi kita pada saat itu karena belum balik.
Dan daripada nanti gak sahur, anak kita malah gak kuat, apalagi cuman puasa setengah hari. Sejarahnya kan gak ada ya puasa setengah hari, cuman karena latihan saja itu anak-anak itu, maka diperbolehkan oleh bapaknya. Di situ ikhwatal iman mengambil dari hukum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Di situ dari ayat-ayat itu kita bisa ambil makan minum bersetubuh di malam hari. Malam itu dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar shadiq. Kemudian juga diambil dari hukum ini bagaimana seseorang jikalau dia berpuasa dan masuk dalam kondisi berpuasa, masuk waktu subuh tetap di dalam kondisi yang junub. Junub itu apa? Memiliki hadas besar. Kalau junubnya ketika puasa dan itu karena mimpi basah, itu tidak ada dibahas di sini, bukan pembahasan kita di sini. Tetapi kalau junubnya itu berasal dari yang kita sengaja dan biasanya melakukan hubungan suami istri, bagaimana? Misal saja dia berhubungan suami istri di waktu sahur, karena mungkin dia ini punya shift malam, kerjanya dari jam 4 sore sampai jam 1 malam, baru nyampe rumah jam 2, makan-makan siap-siap lalu bersetubuh dengan istrinya. Mungkin mepet setengah 4 atau jam 3, setengah 4 setelah berhubungan suami istri kecapean lalu tidur. Lalu setelah itu bangun tahu-tahu sudah azan, belum sempat mandi. Apakah ini sah? Nah, dari sini Pak diambil sebuah hukum. Hukumnya sah-sah saja, ya. Sah. Kenapa kok sah? Karena Allah menghalalkan berhubungan suami istri itu di waktu malam. Ini cara mengambil dalil dari sebuah ayat, ya. Di mana tadi apa? Firman-Nya Allah. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayt al aswadi minal fajr. Yang penting panjenengan lakukan hubungan suami istri itu di waktu malam. Walaupun malamnya itu sisa setengah jam atau sisa 20 menit atau sisa 10 menit. Dengan konsekuensi ketika masuk waktu siang Anda dalam kondisi junub, maka yang penting tadi tidak melakukannya di waktu siang. Permasalahannya terkadang orang bertanya, kan salah satu yang membatalkan puasa itu adalah keluarnya mani. Sengaja, kalau nggak sengaja misalnya tidur terusan mimpi basah, lalu terbangun sudah dalam kondisi junub, ya silakan mandi, nggak ada masalah itu. Karena tidak ada kesengajaan. Yang batal kan sengaja melihat sesuatu syahwat kemudian keluar sperma, batal puasanya. Atau mohon maaf onani juga membatalkan puasa. Atau karena dia mencumbu istrinya di siang hari, kebablasan, batal puasanya, ya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, dan itu juga hukum ini didukung dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban, dulu beliau pernah masuk waktu pagi dalam waktu itu dalam kondisi junub, wa huwa shaimun, sedangkan dia dalam kondisi yang sedang berpuasa. Tsumma yaghtasil, lalu beliau mandi. Dari sini ikhwatal iman diambil sebuah hukum, baik hukumnya secara hadis atau juga dasar hukumnya secara Al-Qur'anul Karim dari ayat yang sudah kita baca tadi. Jadi jangan ragu Pak, sahur bisa dua-duanya dipakai, sahurnya nasi juga sahurnya yang lain daripada itu. Baik. Kemudian kita lanjutkan pada penggalan ayat yang lain,
Jadi kita bisa bayangkan nih Pak, satu ayat 187, berapa kita dapat ilmu dan dapat tuntunan di situ Pak? Banyak ya. Perpenggal itu satu tema, perpenggal satu judul, perpenggal ayat itu satu. Jadi kalau memang ketemu ayat ahkam itu begitu. Jadi Al-Quran itu ada bersumber darinya ilmu akidah, ilmu tauhid, begitu juga ada bersumber darinya ilmu akhlak, kemudian juga bersumber darinya ilmu hukum. Dimana kalau ilmu hukum itu ayatnya disebut dengan ayat-ayat ahkam, bukan ayat-ayat cinta ya, ayat-ayat ahkam, yaitu ayat-ayat yang bersumber darinya hukum. Terkadang kita bisa bahas satu ayat, kalau mau didetailkan itu bisa 1 jam lebih. Misalkan satu penggal saja, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, itu saja itu sudah bisa panjang itu pembahasannya. Kalau dimasukkan ke jual beli bagaimana, kalau dimasukkan janji bagaimana, kalau dimasukkan ke ini sama dengan ini. Kalau mau dipanjangkan tadi bisa panjang Pak. Baik ikhwatul iman jamaah sekalian, kita masuk pada hukum berikutnya dalam firman Allah, thumma atimmus siyama ilal lail. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu itu sampai datangnya waktu malam. Dari sini diambil kesimpulan atau diambil istidlal hukum, cara mengambilnya yaitu bahwasannya kalau orang sudah masuk puasa harus menyempurnakannya sampai datangnya waktu malam. Begitu Pak. Kalau masuk udah. Disinilah perbedaan pendapat para ulama. Apakah kalau kita puasa sunnah, lalu kita ini di siang hari pengen mongkel, sunnah loh ya, kalau puasa wajib jelas itu, wa atimmus syiyama ilal lail, pasti itu sudah nggak ada pembahasan. Kalau puasa wajib jelas, kecuali ada udzur sakit, karena Allah menginginkan kemudahan bagi kita, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudian juga didukung dengan ayat sebelumnya, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau sakit atau musafir silakan mongkel, yang penting safarnya yang sudah saya jelaskan, safar yang ya kalau dalam mazhab Syafi'i itu kurang lebihnya 80 lebih kilometer ya. Kalau mazhab Hanafi lebih daripada itu. Kalau Imam Syafi'i jarak kurang lebih 2 hari 2 malam, kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Tsauri 3 hari 3 malam perjalanan itu. Sakit juga begitu, sakit yang kalau kita puasa semakin parah sakitnya. Kalau kita puasa ternyata pada saat itu, wah sampean ini harus mongkel Pak, kata dokter. Karena kalau nggak mongkel nanti sampean itu akan lebih parah lagi dari sakit ini. Nggak apa-apa, Islam itu memberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Islam itu memberikan kemudahan dan syariatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah Allah memberikan taklif atau hukum yang melebihi kemampuan manusia. Maka kalau panjenengan ngasih tugas, ngasih apa kepada karyawannya, kepada anaknya, kepada istrinya, harus diukur sesuai enggak sama tugas ini, sama dia. Anak kelas 2 SD disuruh bikin kerajinan, bikin apa gitu yang sulit-sulit. Jadi dulu keterampilan saya ingat betul SD, saya memang nggak bisa lah, masih SD sudah suruh bikin boneka, bikin ini koset. Akhirnya pelajaran keterampilan yang saya terima di SD kelas 2, kelas 3, kelas 1 itu menyebabkan umi saya yang terampil gitu. Kenapa? Yang ngerjakan ibu saya bukan saya Pak ya. Jadi tugas-tugas yang di SD dan lain lain harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuan. Kembali kepada pembahasan bagaimana kalau puasa sunnah. Jadi ikhwatal iman jemaah sekalian, di sini juga berbeda pendapat. Di mana yang satu pendapat yang pertama, kalau sampean sudah masuk pada puasa, kemudian Anda itu mau mongkel, ini hukumnya seperti apa? Ada yang enggak boleh. Karena ada perintah wa atimmus syiyama ilal lail, sempurnakan puasa itu sampai malam. Lah bukannya itu nanti yang enggak setuju, loh itu kan untuk yang wajib, nah gitu Pak. Jadi perbedaan pendapat itu terkadang
berasal dari ayat yang sama, namun satunya menggunakan hujjah ini dalam memahami ayat tersebut dan juga diperkuat hujahnya dengan hadis-hadis, satunya juga menggunakan ayat itu tetapi dengan pemahaman yang berbeda dan juga didukung dengan dalil hadis. Jadi perbedaan itu jangan terlalu dibuat tidak saling sapa, tidak saling menegur, beda guru nih gitu ya, kemudian nggak disapa, beda ini tata cara ibadahnya, padahal sama-sama punya dalil, repot. Jadi kadang sekarang ini Pak, faudah itu apa? Kegaduhan. Karena perdebatan ilmiah yang seharusnya ada di ruangan tertutup, yang mana konsumsinya adalah konsumsi orang-orang akademisi atau konsumsinya adalah orang-orang yang khusus, yang mana kalau dia menilai adalah orang-orang yang backgroundnya sama, keluar Pak, keluar dikonsumsi oleh publik, yang mana bisa jadi yang mengkonsumsi ini tidak selevel dengan yang berdiskusi atau yang berdebat. Akhirnya dia pakai akalnya saja, ini lebih cakep nih, lalu itu salah gitu. Padahal kalau sesama akademisi dan sesama orang-orang yang satu latar belakang, ya mantep awakmu, ya wis awakmu ya mantep kok, gitu Pak. Jadi perdebatan ilmiah itu memang seharusnya ada di ruangan tertutup. Kayak kita misalkan sekolah S2 itu dosennya hanya jadi moderator wasit saja. Enak juga jadi dosen S2, tak pikir-pikir gitu. Kasih masalah, silakan didiskusikan. Debat satu taltul. Nanti lama-lama sudah debat gitu dosennya. Begini Mas, sampean tadi bilang begini, itu begini. Nah sampean tadi yang bilang begini itu begini. Jadi kita disatukan, disinkronisasikan, dipertemukan. Itu dosen yang bagus kalau tingkat S2, S3 itu begitu Pak. Jadi kalau S1 kan transformasi saja. Tapi kalau S2 sudah makomnya beda gitu ya. Baik ikhwatul iman jamaah sekalian, kita perhatikan bagaimana perbedaan pendapat ulama dari sisi memahami tsumma atimmus syiyama ilal lail. Yang pertama pendapatnya, Anda wajib menyempurnakan puasanya walaupun itu puasa sunnah. Dan kalaupun nantinya panjenengan terpaksa mongkel, maka wajib mengqadha. Satu dengan dalil itu tsumma atimmus syiyama ilal lail. Begitu juga didukung dengan wala tubtilu a'malakum, jangan engkau batalkan amalmu, begitu ya. Begitu juga berhujjah orang yang mewajibkan untuk mengqadha ya, dengan hadis Nabi dari Aisyah, annaha qalat, sesungguhnya dia berkata, asbahtu ana wa Hafsah, saya pernah masuk di waktu pagi bersama Hafsah, shaimatain mutatawwi'atain, puasa sunnah. Fa'uhdi ilaina ta'amun, lalu ada orang yang memberikan hadiah berupa makanan kepada kita, fa'ajabna fa'aftarna. Ini mah enak ini, makanan enak ini, bagus ini. Lalu kami karena takjub, suka dengan makanan tersebut, ya manusiawi Pak. Lalu kami memutuskan untuk bongkel. Ini puasa sunnah loh Pak ya. Falamma ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, badaratni Hafsah, lalu saya kedahuluan Hafsah. Untuk apa? Untuk apa? Fasa'alathu, untuk bertanya ya. Faqala alaihi salam, bertanya tentang itu tadi, kejadian saya tadi gitu ya Pak ya ceritanya. Kata Nabi, bagaimana? Suma yaumam makanah, silakan kamu puasa ya, puasa untuk mengganti puasa lain, mengganti puasa yang kamu tadi itu batalkan karena ada makanan itu. Nah, itu Nabi. Dan itu pendapat pertama. Sehingga ada juga dalam fikih itu, kalau panjenengan punya rutinitas kesunahan dan itu sudah menjadi rutinitas, dianjurkan kalau panjenengan itu tidak melakukannya untuk mengqadha. Contoh apa? Sampai dalam urusan misalkan sholat duha aja. Sholat duha itu kan waktunya muayyan.
Lalu panjenengan pernah nggak sholat duha gara-gara kesibukan kantor atau apa sampai kebablasan? Itu silakan bisa mengqadha. Agar apa? Agar iblis, agar setan itu putus asa untuk menggoda hamba Allah yang seperti ini. Waduh, ini hamba Allah ini nemen iki. Jangankan yang wajib, sing sunnah dhek kebablasan dikodok gitu ya. Itu ada pembahasan itu, Pak. Dari fikih itu memang berasal dari Al-Qur'an, sunnah, kemudian disambil dari sisi hukum. Ya, ini contohnya seperti itu. Itu pendapat yang mengatakan apa? Harus diganti, dan ini berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i, Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Berbeda ya kalau kita mengatakan Syafi'i, Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah. Jadi kalau Imam Syafi'iyah, person Syafi'iyah itu adalah para ulama yang manhaj dalam menghasilkan hukumnya bertaklid manhajian kepada Imam Syafi'i. Dia menggunakan cara sebagaimana Imam Syafi'i mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya madhab Syafi'iyah. Beliau-beliaunya ini memiliki pendapat lain, bahwasannya kalau kita puasa at-tatawwu, puasa sunnah, maka tidak apa-apa panjenengan itu mongkel. Ma'alal muhsinina min sabil. Ini ada, dia mengambil dari surat At-Taubah ayat 91. Dan juga didasarkan hadis as-shaim al-mutatawwi amiru nafsihi. Orang yang berpuasa sunnah itu dipasrahkan kepada dia umur perkara puasanya. Insya'a shoma, kalau dia berkehendak, kalau dia mau silakan puasa. Wa insya'a aftar, kalau panjenengan mau ya silakan berbuka. Nah ini Pak, kita ini kalau tahu perbedaan pendapat ini nanti nggak akan jadi orang terlalu kenceng gitu. Dalam artian terlalu kenceng itu akan menyakiti diri Anda sendiri. Misalkan panjenengan diundang oleh saudaranya, diundang dalam acara walimatul arus atau acara keluarga, lalu Anda datang dari jauh atau datang ke rumahnya disambut meriah, bahkan diberikan masakan, digulingkan kambing ya, jadi kambing guling dia. Masa sampean ngomong saya puasa, padahal puasa Senin gitu. Maka ambil pendapat yang kedua ini Pak. Biar apa? Ini kan juga sunnah. Memuliakan tuan rumah kan juga bagian dari kebaikan. Bahkan kalau dia itu wajib memuliakan tamu, bisa-bisa jadi kita mendekati wajib untuk memuliakan tuan rumah. Kecewa dong. Beda kalau panjenengan bertamu, lalu panjenengan hanya disuguhi oleh air mineral sama permen gitu. Langsung saya puasa wa atimus syiyama ilal lail, dalilnya keluar namanya. Soalnya disuguhi apa permen sama air, sering itu. Tapi ayo makan ya, makan. Kamu aku tahu kamu mau ke sini, makanya tak gulingkan kambing itu. Kambing satu-satunya itu tak gulingkan buat kamu. Masa Pak sampean tega, Pak? Nah, itulah Pak ya. Jabar khotir itu penting juga, Pak. Atau sampean dari luar kota, istrinya dimasakin karena tahu panjenengan udah habis tugas luar kota, dimasakin makanan kesukaan Anda. Kemudian apa? Panjenengan apa? Masa panjenengan tidak mau menghargai istri? Silahkan Pak. Ya, walaupun panjenengan istiqomah dalam urusan berpuasa, atau istrinya nggak tahu kalau panjenengan itu ayamul bid gitu. Nah, itu boleh, silakan. Kecuali hamban bisa memenangkan istrinya dan memahami dan istrinya faham. Ya Allah Mas, puasa Mas, engkau tak simpen di kulkas. Itu namanya win-win solution. Bisa dipahami Pak ya dari ayat ini. Baik, selanjutnya. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ini hukum lagi. Dan janganlah kalian mendekati para wanita istri kamu itu sedangkan kamu kondisinya sedang iktikaf di masjid. Masjid itu tempatnya beribadah, bukan tempatnya urusan begituan. Dan di sini juga diambil sebuah hukum bahwasannya boleh perempuan itu beriktikaf di masjid. Kenapa? Karena bahasanya wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Berarti bisa dong ada kemungkinan orang melanggar bersetubuh di masjid. Berarti boleh dong orang perempuan itu iktikaf di masjid. Ada juga yang berpendapat bahwasannya sebaiknya perempuan itu ya beriktikafnya di musola rumahnya. Yang repot musolahnya nggak ada di rumahnya.
karena rumahnya itu SSS, sangat-sangat sederhana, sempit sekali, selonjoran susah. S berapa itu? SSSSS. Akhirnya Mas, aku kalau itikaf di sini sumpek, delok rumah sumpek Mas. One, aduh pokoknya Mas, bisa aku mending ke Al-Muttaqin aja, terasa menjadi orang yang bertakwa. Imamnya enak misalkan. Nek sampean sing imamnya aku rasanya mati Mas, kayak kiamat. Dalam artian begitu Pak. Akan ada dua pendapat, silakan, dengan catatan kalau panjenengan perempuan beriktikaf di masjid aman dari fitnah. Masjidnya itu aman, gak ada yang jahilan, gak ada, dalam artian gak ada yang tangan-tangan jahil. Kan sekarang itu Pak juga ada ya Pak ya. Lihatnya di YouTube itu. Itulah pentingnya bagaimana keamanan masjid itu memperhatikan siapa dan punya tempat khusus bagi wanita kalau ingin beriktikaf. Secara dia itu terlindungi dari aurat-auratnya itu terlindungi. Dan keamanannya pun terlindungi. Itu penting Pak. Dan kita menghargai itu. Karena ini ada perbedaan pendapat. Kalau diberikan pendapat yang bahwasanya wanita boleh di masjid, ya begitu, harus dijaga keamanannya. Anda pun harus mengawal. Kalau perlu diantar. Nabi saja Pak iktikaf di masjid, dianterin sama istrinya makanan. Nabi keluar untuk apa? Untuk mengantar istrinya tadi Pak. Saking luar biasanya suami itu Pak ya. Jadi kalau panjenengan bisa nganter istrinya harusnya bangga. Nabi seperti itu masalahnya. Dan dari situ juga diambil hukum. Seorang yang mu'takif tidak boleh dalam kondisi junub. Ya. Orang yang beriktikaf enggak boleh dalam kondisi junub. Apa sih iktikaf itu, Pak? Iktikaf itu adalah panjenengan bertempat di masjid dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di sana panjenengan berzikir, baca Quran, istighfar. Intinya iktikaf itu mukus di masjid. Jadi kalau ini masjid itu terkadang wakaf masjidnya ada di ruangan utama, di luar itu terkadang bukan wakaf masjid. Tergantung siapa yang mewakafkan dan nazir wakafnya. Kadang saya menemukan katanya di sini masjid ya. Sana itu wakafnya ribat, bukan masjid. Apa Pak? Kok begitu? Itu orang berarti alim itu. Orang itu fakih berarti. Karena kalau misalkan ada pengajian atau apa yang mungkin yang perempuan haid, jangan di ruang utama, di ruang sana. Karena seorang yang junub tidak boleh berada di masjid. Walaupun nanti perbedaan pendapat, kan kalau sekarang sudah aman, sudah pakai diapers yang bagus, tidak akan mungkin kececeran. Kalau dulu kan enggak, takut kececeran nanti bikin najis. Pokoknya begitulah. Intinya dari ayat ini wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Panjenengan dalam iktikaf tidak boleh dalam kondisi junub dan tidak boleh berurusan dengan urusan-urusan yang begitu, berhubungan suami istri. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa ayat itu menggunakan seperti itu? Apa ada kemungkinan berhubungan suami istri di masjid? Oh bisa jadi Pak. Dalam artian kalau sekarang ada orang-orang asusila di masjid ada. Apalagi itu istrinya sendiri, gitu ya. Bahkan dulu sebelum dilarangnya ya oleh Nabi, iktikafnya para sahabat itu bawa tenda, Pak. Karena nginep di situ, gitu. Nah, kalau kita ini tidak boleh orang tidur di masjid, masa orang yang iktikaf dari malam 21 Ramadan sampai Idul Fitri malam takbiran itu nggak boleh tidur. Jadi hukum tidur di masjid sah-sah saja. Selama dia menjaga najis sucinya dijaga, begitu kan? Tapi selama ini kan dilarang tidur atau tidur-tiduran di masjid. Repot ya, mau tidur, aduh dosa itu rek. Ya. Mau mangan, waduh dosa, repot Pak. Jadi ikhwatul iman begitu. Kemudian niat, duduknya panjenengan di sini, masuk masjid ini kalau dalam pendapatnya Imam Syafi'i, walaupun sejenak, yang penting niat iktikaf dapat keutamaan iktikaf. Yang penting iktikaf itu di masjid. Kemudian ada perbedaan pendapat, masjid yang seperti apa, begitu Pak, yang sah untuk iktikaf itu. Ya. Pertama ada yang berpendapat begini, masjid yang sah untuk dijadikan tempat iktikaf adalah 3 masjid. Nah, pertama apa? Masjid Aqsa. Kemudian yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjid Al-Haram.
Kalau panjenengan ikut pendapat pertama, kalau miskin nggak cocok Pak, nggak cocok, ya kan? Ini mau haji aja ngicil gak lunas Ustaz. Masa kalau saya ambil satu pendapat aja kenceng aja dengan ini ya, nggak sah men. Karena ada Nabi mengatakan bahwasannya la tusaddur rihal illa thalathati masajid. Nah, ini panjenengan pekewo nggak rasanya, berat nggak rasanya? Waduh, nggak dapat dong keutamaan i'tikaf. Baik, tapi jangan khawatir, ada juga pendapat yang lain. Pendapat beliau ini adalah pendapatnya Ibnu Mas'ud, begitu juga Imam Malik rahimahullah, bahwasannya masjid tujma'u fihil jamaah. Sah i'tikaf di masjid yang memang di situ ada jamaahnya. Kan ada Pak, masjid itu wakaf masjid tapi hanya dipakai jamaah apa? Duhur sama asar. Karena masjidnya masjid plat merah gitu ya. Masjid ikut kantor misalkan. Ya maghrib gak ada orang kok. Isya gak ada orang, subuh gak ada orang. Karena sudah pulang kantor jam 4. Kan ada seperti itu. Nah, kalau panjenengan i'tikaf, cari masjid yang setiap harinya ada ibadah. Berarti di sini begitu ya. Kemudian juga yang lebih afdal, yang mana di dalamnya yang disebut dengan masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang orang berkumpul di situ. Dan biasanya kalau di Yaman itu masjid jami' itu adalah masjid yang di situ ada sholat Jumatnya. Kalau di Indonesia kan beda, namanya masjid itu pasti ada sholat Jumatnya. Tapi kalau langgar, musola itu kemudahan yang diberikan oleh para ulama kita. Silakan itu. Dan juga ada pendapat pokoknya masjid atau memang diwakafkan atas nama masjid, maka boleh i'tikaf di situ. Misalkan panjenengan kaya, rumahnya luas, lalu panjenengan bikin musola tapi diwakafkan atas nama masjid, tempat sholat tapi wakafnya atas nama masjid, maka istri panjenengan sah i'tikaf di situ. Saya di rumah ada, karena luasnya 400 meter, rumah abah saya dulu, sekarang dikasihkan ke mbak saya. Beliau bangun musola, kemudian 2 sof pertama sama beliau diwakafkan atas nama masjid dan dikasih tahu sama keluarganya, itu masjid loh ya. Berarti kita harus menghargai itu sebagai masjid. Nggak boleh dijual, nggak boleh berhubungan suami istri di situ, nggak boleh sembrono di situ, nggak boleh junub di situ. Itu penting, Pak. Kalau orang tahu ilmu, maka dia akan bisa melakukan hal-hal seperti itu ya. Insya Allah begitu. Dari perbedaan pendapat ini kita akan bersyukur. Oh ya Allah, perbedaan ulama ini ya membuat kita ini mudah dalam beragama. Andai saja hanya satu pendapat saja tadi, ya. Hanya pendapat tidak sah i'tikaf kecuali di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, ruwet kita Pak yang nggak punya duit itu Pak ya. Baik, itu saya kira. Dan batalnya i'tikaf itu kalau panjenengan keluar tanpa uzur. Jadi kalau panjenengan masuk nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuttaqimatin lillahi taala, kemudian sampeyan keluar untuk buang air besar, buang air kecil, itu kan ada uzur. Masuk gak usah niat lagi nggak apa-apa. Tapi kalau panjenengan saya mau ngopi mau ngopi ke sana 1 jam 2 jam lagi, i'tikafnya setengah jam, ngopinya 3 jam, balik lagi itu Pak, itu sudah harus niat lagi. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuttaqimatin lillahi taala. Kalau Nabi sampai dikirim makanan itu Pak ya. Bahkan ada seorang ulama di Gresik itu memang begitu, niru gayanya Nabi. Dan pastikan panjenengan di dalam masjid itu bukan sibuk dengan urusan dunia lagi. Karena tujuannya i'tikaf ke tempat masjid itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan jaga kehormatan masjid. Contohnya tidak boleh ada jual beli di masjid. Bisa Pak sekarang? Bisa banget Pak. Panjenengan misalkan punya online shop, Anda direkturnya atau Anda itu yang mengaplikasikannya. Kemudian Anda bisa transaksi di sini. Saya i'tikaf. Aku nek i'tikaf nih, i'tikaf produktif dunia akhirat mah. Yo ngaji, yo isok dodolan, yo isok lu gak boleh masuk masjid kemudian panjenengan ya, kemudian panjenengan tuh gini order gan, oke gan, langsung dikirim ya gan ya, tering nerima transferan di situ. Jangan Pak, takut panjenengan terkena jual beli di masjid, nggak boleh. Kalau di luar masjid silahkan, ya kan, di luar masjid sana, di terasnya sana. Jangan di dalam.
Jadi kalau panjenengan sedang iktikaf kemudian mau ada transaksi, keluar dulu sana, keluar transaksi. Kalau ini memang penting ya, penting banget nih, ini perusahaan masalahnya nih. Kalau begini nanti ini collab, keluar dulu, baru nanti masuk lagi. Begitu Pak, itu pentingnya. Dan jangan sibuk iktikaf tapi sibuk ngegame online di sini. Apalagi wifi-nya gratis di masjid. Makanya saya nggak setuju ada masjid pakai wifi itu. Ngapain lagi Pak? Sudah di mana-mana kafe ada wifi, rumah ada wifi-nya. Akhirnya karena kecondongan nafsu lebih pada ke lahwun, suatu yang sia-sia. Maka batasi. Baik, saya kira itu. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Maka itulah ketentuan Allah, jangan engkau dekati pelanggaran-pelanggaran itu. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, bukti-buktinya kepada manusia la'allahum yattaqun, agar mereka ini bertakwa. Saya kira itu cukup dari saya. Mohon maaf atas segala kurangan. Semoga menjadi ilmu manfaat dan kita bisa nanti sering-sering beriktikaf. Ada yang mengatakan beriktikaf itu harus dengan puasa, ada juga yang tidak harus dengan puasa, ada juga yang membatasi minimal sekian malam, sekian hari. Tetapi dalam mazhab Syafi'iyah, kapanpun Anda masuk masjid, niat iktikaf di situ, berdiam di situ, bahkan dalam kaul yang lain, jalan saja niat iktikaf itu sudah bisa. Ya. Tapi bagaimana Pak panjenengan? Sebentar mau langsung taqarrub kepada Allah kan berat. Ya minimal 1 jam, setengah jam, atau di ini kalau panjenengan datang ke masjid kemudian ikut kajian begini, niatnya juga nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limadaiqamati lillahi ta'ala. Begitu. Niat saya i'tikaf ya Allah di masjid ini selama saya berada di sini lillahi ta'ala. Dan tidak wajib i'tikaf kecuali kalau panjenengan nazar. Nazar tahun ini saya mau i'tikaf misalkan 3 hari, ya wajib itu. Dan kalau Ahmad tentukan di sini, ya wajib di situ ya. Dan kita sebagai pengurus masjid harus memberikan fasilitas kepada para jamaah kita yang mau beriktikaf. Jangan, kau boleh tidur di sini ya. Kalau iktikaf tidur di luar sana, kasihan. Nah, tidurnya orang di iktikaf itu pahala. Yang penting dia bisa menjaga suci najisnya. Kalau dia misalkan kebiasaannya adalah ngiler atau keluar air liurnya, ya sudah dia harus pakai sejadah sendiri atau tempat tidur sendiri. Kemudian kalau dia harus keluar air liurnya ke situ, bukan mengotori atau menajiskan di masjid. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.